mulai nih. Kamera udah nyala kan? Ini Udah, dia. Ya udah. Hanya mulu kayak hoodie. Udah, ini kan ada tugas nih, apa namanya? PJBL kan. Dari Polida segala macam yang dikasih Ada mobil. Sama ya, mobil. Gila. ya temanya kan kemarin tuh soal konflik tambang nikel di Indonesia. Oh iya. Indonesia Timur tuh kan. Oh iya. Iya. Makanya baca. Oh. Nah, terus kan biar obrolan nggak ngalur ngidul kemana-mana nih. Nah, samain aja persepsinya dulu dah soal beberapa istilah kuncinya gitu loh. Kemarin kan perusahaan ngakunya tuh punya izin lengkap tuh kan. Ya. Termasuk kayak persetujuan lingkungan sama siapa namanya? AMDAL ya? Amdal tuh apa? AMDAL tuh kayak pokoknya AMDAL Anda apa? Apanya Omni dari Amerika Amerika dalam Amerika Amerika dalam. Alah, coba search dulu. Ya, AMDAL apa ya? Ahmad Abidarin. Udah mas. Analisis mengenai dampak lingkungan. Oke. Itu AMDAL kan. AMDAL, AMDAL, Oke. Paham. Terus kayak dua hal itu kan kayak apa sih bedanya gitu loh. Nah, siapa tahu kan ada yang beda tuh kan. Nah, yang tahu tuh siapa tuh? Nah ini pas gua search kemarin ya. Gak tau ding, kapan gua search. Dulu. Nah pas gua banget nge-search nih baru baca. Jadi gini nih, AMDAL itu kan dokumennya kajian dampak lingkungan dari di awal sebelum Purania jalan tuh. Jadi kayak sebelum Purania itu jalan itu ada analisisnya dulu. Tadi kan analisis apa tadi? AMDAL. Ya itulah, analisis itulah pokoknya. Nah, sebelum Purania jalan itu ada AMDAL. Nah, dulu namanya izin lingkungan, tapi semenjak ada UU Cipta Kerja istilahnya berubah jadi persetujuan lingkungan. Ini tuh kayak semacam apa ya, lampu hijau lah, lampu hijau dari pemerintah buat pelaku usaha biar mereka bisa mengurus perizinan berusaha selanjutnya lah, supaya mereka dia boleh nggak oleh dari pemerintah pakai lingkungan ini boleh nggak? Kalau masih ngelanggar kenapa? Kalau masih melanggar ya nggak bisa dong, di penjara. Karena udah ada undang-undang ya. Cipta Kerja itu Kita tahun berapa tuh tadi? masih udah ada undang-undangnya mas. Iya, undang-undangnya. Nah, Jadi persetujuan lingkungan itu kayak integrasi dari AMDAL gitu ya. Paham nggak? Enggak. Ya, Ya, insya Allah bisa, paham. insya Allah. diusahakan ya. Bisa kemana? Lanjut. Hukum lingkungan kan punya 3 prinsip kan. Tahu nggak apa itu? Apa tuh? Apa tuh kira-kira? Apa tuh? Menarik nih kalau dibahas nih. Yang pertama tuh satu ya, Kepastian. sustainable. Apa lah kepastian? Sustainable development. Apa ini? Apa tuh? Kalau di translate. Ini kalau dari Google Translate ya, itu pembangunan berkelanjutan. Yang intinya itu ekonomi tuh boleh maju, tapi jangan sampai Mundur. Sustain. Makanya dikasih nama sustain kayak Yusunsi. Dan ada developmentnya itu tetap berkembang, tapi tetap menjaga. Oh. Nilai-nilai Pancasila itu diterapkan walaupun sudah lama. sudah ada lama nilai Pancasila tetap ada gitu. Bukan berkarat, tidak berkarat. Oh, tidak. Yang kedua tuh apa? Pokok itu prinsip kehati-hatian. Ini. kehati-hatian. Precautionary lah. Ya. Nah, tuh. Jadi Apa tuh? potensi kerusakan itu harus ditiadakan. Jadi kita itu dalam menjalankan kayak pertambangan itu harus hati-hati, jangan sampai merusak lingkungan. Di Kalimantan itu gimana bang? Wah, kalau itu ya dari inisial B sendiri juga tidak melakukan respon. Jadi kita itu cuma bisa melakukan analisis. Lalu yang di Banyuwangi gimana bang? Itu juga saya juga cukup merasa resah ya. Padahal prinsip Undang Cipta Kerja juga udah ada, tapi masih dilanggar juga ya. Mereka terlalu mengejar keuntungan kan ya. Yang ketiga tuh adalah penelitian Poluter mas, Polluter Pays Principle. Ini apa ya? Di sini nggak tertulis di skrip. Dia yang Dulu. tanggung biaya pemulihannya. Jadi dia itu harus menjaga, berhati-hati dan membayar biaya pemulihan. Jadi kalau prinsip keduanya ini gagal nih, ada prinsip ketiga untuk membackup, ngedepanin. Pakai prinsip ketiga, dia sebagai kompensasi jika gua open. lanjut.
Tapi jadi udah klop ya. Ya udah klop. Berarti Klop. Masih satu dua tiga ini saling melengkapi gitu loh. Yang satu Udah maju, tahu. yang kedua tuh eksekusi, yang ketiga backup. Kelok, maju, eksekusi, backup. Oke. Itu mana bahasa. Mana pentingnya mas? Ampu. Ayo. Terus Loh, terus udah on nih. Kamu dari mana aja Oh, toh? oke. Nah, kalau melihat dari kaspos yang tadi kan, itu kalau aku lihat-lihat tuh permasalahan tuh kontras banget lah. Kontras. Nah, kalau aku lihat dari sudut pandang perusahaan, dia kan punya legalitas tuh secara sah. Nah, tetapi kalau aku pikir-pikir, kalau dari sudut pandang warga nih, kasihan juga kan. Air bersihnya hilang, Oh, hujannya rusak. benar. Dampaknya kerasa banget gitu lah di warga. Dirasakan ya. Nah, yang menjadi persoalan bagi saya itu, menurut kalian nih, hukum apa sih, isu hukum apa sih yang akan timbul dari kasus posisi yang tadi ini? Nah, coba Dita jawab. Nah, yo. gimana Dip? Gue nih. Iya. Gue nih. Tadi kan tadi banyak kan. Dan sebagai warga yang langsung terdampak bagaimana? Ya. Kalau menurut gue nih, isu pertama yang paling krusial tuh apakah kalau perusahaan udah pegang AMDAL dan persetujuan lingkungan secara administratif, mereka tuh udah bebas gak dari tanggung jawab hukum buat atas kerusakan nyata yang disebabkan oleh mereka gitu. Mulut siapa tadi yang ngomong? Ya. Ini tuh Boleh bertentangan. gitu. Ini tuh bertentangan dengan prinsip-prinsip tadi. Oh, Mereka otomatis gitu. bebas Iya, tanggung Pak. jawab tuh bagaimana? Kebal hukum ya. Seperti Ah, ah. inisial F itu. apa tuh? Abidari. Ya itu Pak. Ya pokoknya yang itu kan isu pertama tuh kan. Nah, setuju tuh. Tapi kalau masuk ke Setuju-setuju isu, baik, lu. isu kedua kan, warganya gimana? Sedangkan kalau misalnya di dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 dijamin juga kan kayak hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat gitu kan. Pertanyaannya tuh kayak sejauh mana nih kalau hak konstitusional warga nih bisa diperjuangin. Tapi kan dalam beberapa kasus kan ada beberapa warga Melewat masyarakat jalur itu hukum. menjual haknya itu kan. Pas mereka tuh berhadapan dengan perizinan formal perusahaannya itu loh. Tambahan satu lagi nih. Naik terus. Tambah. Isu ketiga nih ya, isu ketiga tanggung jawab hukum apa yang paling pas lah sekiranya tuh. Kalau semisal cukup sanksi administrasi saja atau pemerintah apa nih anjing? Sabar. Pemerintah lagi dong. atau bisa sabar, gue belum baca katain dulu sabar gue tambahin satu lagi ketiga atau kita membentuk perusahaan bentuk tanggung jawab. Tambah satu lagi nih ya. Oke. Isu ketiga, kalau mau nuntut perusahaannya bentuk tanggung jawab hukum apa yang paling pas? Cukup sanksi administratif aja atau dari pemerintah atau bisa sikat sekalian pakai jalur perdata dan pidana korporasi? Oke, satu lagi nih biar genap 4 ya. Belum baca, sorry. Jalur peradilan mana sih yang cocok buat atau bisa digugat warga gitu untuk perusahaan gitu. Kan objek sengketanya itu izin dari pejabat negara kan. Berarti relevan kan bahas kompetensi petun gitu loh, pertandingan sih peradilan apa itu tata usaha negara kan. Sama siapa aja sih yang punya legal standing itu untuk menggugat. Kan ini gugatnya ke petun apa ke warga biasa? Satu lagi. Banyak yuk. Di luar skrip. Ayo lanjut. Terus Tuh, nggak ada. Nggak nambah. Berarti dengar dari si Dipta itu kan perizinan udah lengkap, tapi fakta lapangannya Kurang lengkap. Mereka kan punya izin lengkap. Izinnya lengkap nih. Oke. Tapi saat ada kayak kerusakan lingkungan, Nah. mereka kan tanggung jawab. Nah, fakta lapangannya waktu di lapangan tuh mereka nggak mau tanggung jawab. Nah, itu menurut kalian gimana tuh? Ini langsung dijawab atau kita lempar ke grup? Lempar. Silakan dok. Coba Tito. Kalau gua sih ya, gua nih curiga sama dokumen AMDAL Gue ini sebagai korban atau sebagai perusahaannya? sebagai yang merasakan Masyarakat gitu ya. Masalah itu kan dokumen AMDAL tuh kalau saya rasa dia tuh copy paste lah dari daerah lain.
Pipes. Iya, Pipes. dokumennya. Soalnya sering banget kan kejadian kayak gitu. Tahu dari mana atau dari mana? Iya. Nggak tahu sih, nggak tahu sih. Ada berita Coba. langsungnya nggak toh? Kira-kira. Wah ada, kebetulan kemarin dari Zofril ngasih berita. Oh, gimana tuh, Gimana? Bril? Gimana tuh, Bril? Gimana tuh, Bre? Apa jadi gimana? Kayak kau kemarin ngomong di grup itu. Iya. Iya, kan Dok- kita Itu udah bahas. tolong ini ya. Copy paste aja. Oh, Itu. betul. Contohnya. Gitu. Nah, bahkan Masa gitu partisipasi masyarakat tuh di sana juga paling cuma dijadiin stempel daftar hadir sosialisasi, sehingga suaranya nggak benar-benar didengar tuh sama pemerintah. Iya, Itulah yang dia bilang hak masyarakat dibeli. Betul. Tapi ada beberapa yang enggak, ada beberapa yang memang menjual kan. Berarti Oh. berarti Tahu pendapatnya nggak nggak kasus? sampai ke atasan gitu ya? Ya, cuma ini sudah di luar konteks, kita jangan bahas itu dulu lah ya. Kita lanjut aja. Kurang malam. Kurang malah ini kan Tito udah berpendapat juga ya. Dita paling yang Ya, coba Jadi. itu tadi lo yang berhak menggugat tuh siapa sih kira-kira? Warga rugi, gugatnya kemana? Itu tadi. Apa ke Perdata. RT nggak sih? Oh, iso kan itu dulu. Ke pemerintah. Ke pemerintah lah. pemerintah nih maksudnya Dari pemerintahnya lewat ini lah RT. Setan. enggak maksudnya kalau instansi apa gitu loh. Polisi. Perdata. Perdata Bisa, nggak sih? bisa polisi. Bisa polisi. Polisi sektor. Perdata, harusnya perdata maksudnya PMH. Iya, perbuatan melawan hukum. Iya, Melawan KKI enggak? Hah? KKI. Kalau gitu buku mas, kamu bikin buku mas. Ada yang kebelet ada. Yang ketun apa sih? Kebeleng. Ketun. Ketun. PTUN, Ketun, bener. Ketun. Tata usaha negara. Pengadilan tinggi, pengadilan Tata tata usaha usaha. negara. Emang bisa kayak gitu? Bisa aja. Harusnya nggak bisa. Nggak tahu lah. Buat saham. Tata usaha negara. Bisa Masuk Buat kalau kenegaraan menurutku juga. sih di ini perdata itu Hmm. bedanya gimana ya? Ini juga isu yang menarik ya guys. Siapa sih yang berhak menggugat dan siapa yang berhak melakukan instrumen gugatan itu tadi? Instansi mana Rohim. Oh, Rohim yang siapa Rohi? berhak buat Ada. mengadili perusahaan-perusahaan Oh, yang iya. melanggar AMDAL, juga. melanggar 3 prinsip. Itu kan jadi pertanyaan kan. Apa semuanya bisa ya? Dari perdata pidana bisa. Mungkin. Iya. Tadi ada dua tuh, pidana bisa. Kalau di pidana itu kan dia apa ya, perusahaan lingkungan ya. Ya. Apalagi ada undang-undang lingkungan ya. Tentang pertambangan. Terus kita sampai mana tadi ya guys? Kita sampai mana ya tadi? Aduh. Tapi tinggal bahas apa tadi? Jawaban tadi terakhir tuh yang si Dewan. Nah di aduh sorry re UU PLH itu kan dibuka jalur mediasi. Nah tapi kalau misal dapatnya udah bikin mangrove hancur dan sorry dan nelayan kehilangan mata pencarian misal. Nah menurutku harus lewat jalur pengadilan nggak sih biar efek jerah dan hukum itu benar-benar kelihatan ada loh. Emang nggak ada. Sebenarnya ada. Lebih. Oh, ada biar lebih kelihatan tegas. Lebih kelihatan tegas lebih. Hmm. Lebih kelihatan lah. Siapa nih lanjut? Oke, kan lebih baik daripada ngomong yang ngarul ngidul kan, kita strukturkan dah. Oke. Sama kita pertajam analisis hukumnya. Yang menjadi pertanyaan nih, apakah AMDAL bikin perusahaan otomatis kebal hukum? Enggak dong. Enggak, sebuah argumen yang menarik ya karena sering terjadi. Bisa sih bagaimana penjelasannya? Teman-teman Dita kawan-kawan. yang ngerti juga. Jadi gini nih. Itu nggak bisa karena konstruksi secara hukum administratif negara AMDAL dan persetujuan lingkungan itu cuma instrumen prosedural. Dia bukan jaminan mutlak kalau kegiatan operasi bakal bebas dari kerusakan. Jadi kalau di lapangan terbukti ada pelanggaran itu kayak semisal Rohim. kerusakan mangrove, Makro nah, kerusakan mangrove itu Ya.
tandanya ada cacat substansi dan pelanggaran pelaksanaan. AMDAL ya berdasarkan asas kontrasius actus atau lewat gugatan ke PT UN, izin yang cacat begini bisa banget dimintai pembatalan. Nah, ya betul tuh. Terus kalau misalnya kita juga bedah ya dari kacamata tanggung jawab perdata kan, kita tuh punya instrumen sakti yaitu namanya strict liability. Oh. Apa tuh bang artinya bang? Ya, Itu apa? Itu ada jawabannya, tanggung jawab mutlak. tanggung jawab mutlak, benar, di dalam pasal 88 Undang-Undang PPLH. Oke. Yang isinya itu pertambangan nikel kan, termasuk kategori kegiatan yang berisiko yang sangat tinggi. Beresiko tinggi. Resiko tinggi tuh kalau nikel Lagi tuh. tinggi berarti. Tambangan tinggi. Tinggi. Tambangan apa sih? Tambangan nikel tuh tinggi lah pokoknya. Tinggi. Nah, jadi warga ini nggak perlu kayak ngapain sih gini-gini, kayak nggak perlu repot ngebuktiin unsur kesalahan dan kelalaian perusahaan di pengadilan gitu loh. Terus selama kayak ada kerugian nyata dan ada hubungan kausalitas dengan aktivitas tambang, perusahaan sih wajib bayar ganti rugi harusnya. Ganti rugi. Ganti ruginya tuh kemana sih? Ditambah lagi tuh polluter spray. Menyerobat aja lu. Oh sabar Mas ya. Gua nggak sabar nih. Oke. Ya, ini dulu dah, dia dulu. Ya, ditambah lagi polluter spray itu menuntut agar semua biaya pemulihan ekosistem mangrove dan pencemaran laut dibebankan penuh ke perusahaan. Nah, itu jangan sampai beban ekologis ini tuh malah digeser ke masyarakat atau anggaran negara, coba kasihan. Lah, itu kan dari segi administratif kan ada. Iya. Waktu itu ganti Iya. rugi. Iya, Nah, kalau dari sisi administratif. pidana tuh gimana ya? Korporasi kan subjek hukum kan, badan hukum lah. Ya. Jadi kalau terbukti ada unsur kesengajaan membuang limbah tanpa diolah atau melanggar dokumen lingkungan atau izin perusahaan kan bisa dibekukan ya. Dendanya bisa dilipat gandakan, bahkan pengurus korporasinya bisa dipidana atau dipenjara. Nah itu kalau dari segi pidananya ya. Kalau memang terbukti dan pembuktiannya juga, seperti asas-asasnya itu. Lanjut. Siapa lanjutnya? Abrar. Buat upaya hukum masyarakat. Buat upaya hukum masyarakat Ki. Karena ini menyangkut keputusan pejabat KTUN, mereka bisa bawa kasus ini ke PT UN. Apa tuh PT UN? Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara buat ngebatalin persetujuan lingkungan atau IUP UPPPK. IUP ya IUP tuh apa? IUP tuh apa? Habis pasang behel. Ntar Habis pasang behel. Itu pakai Y. ya guys. Iup. Ya, iup itu Searching. apa? Apa tuh IUP tuh? Apanya tiup itu? Izin usaha pertambangan. Nah, izin usaha pertama. Izin usaha pertambangan. Lanjut. Nah, di sisi lain buat nuntut ganti rugi mereka punya legal standing buat ngajuin class action, gugatan perwakilan kelompok, bahkan organisasi lingkungan juga punya hak gugat buat nuntut pemulihan alam. Jadi kejawab tuh. Tadi kita sempat ngomong PT UN enggak Iya. Saya belum tahu. Belum tahu. Belum Terus tahu. setelah kita Cari cari lagi. tahu, Searching bisa ternyata di ngenaknya nanti di surat izin. Iya gak sih? ya Ya, benar tahu. sekali. Bisa. Anda kalau merasa dirugikan silahkan ke PT UN. Boleh silakan. Wah, gokil banget sih. Gokil banget. Itu menarik ya penjelasannya kawan-kawan ini. Emang keren kalian nih, kayak ya udah deh, ini kan udah pada Top. ngirimin argumentasi masing-masing. Jadi kayak kita sekarang Pulang. rangkum. Pulang. Kita rangkum dulu nih semuanya set dari satu kesimpulan tuh. Portfolio gak? Sama kayak rekomendasi hukum yang solid lah dari kelompok ini lah. Sudah jurnal nggak? Solid. Mungkin kalau misalnya rekomendasi gitu-gitu mungkin kayak kesimpulan pertama tuh boleh dijelaskan sama Darin sih. Aduh. Itulah. Kesimpulan pertama yang gua dapet yang dimana itu adalah kepemilikan AMDAL dan persetujuan lingkungan secara formal atau administratif tidak membebaskan perusahaan pertambangan nikel dari tanggung jawab hukum ketika terjadi kerusakan lingkungan yang nyata di lapangan. Beneran udah nyala kan? Hah? Itu beneran udah nyala kan? Nyala. Gini. Kedua nih yang saya dapat ya dari diskusi panjang lebar kita tadi itu kerusakan ekosistem pesisir
mangrove dan lain-lain itu membuktikan adanya kegagalan penerapan 3 prinsip ya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya awalnya gitu ya. Iya, Masuk 3 lagi, prinsip masuk yang lagi. Apa itu? yang Yang maju, serang eksekusi dan Sustainability. sustain, habis itu Udah itu tanggung doang jawab sih. dan backup. kompensasi ya. Jadi Backup. kalau trio mid ini tadi tuh Oke, Trio. Oke. Oke. trio Ada prinsip ini tuh gagal, maka semua bidang tuh bakal Ada lobby yang mengalami bagus. kecacatan. Ada lobby yang bagus. Kita tuh nggak bisa maju ke depan karena ya kalau dari maju saja udah kesandung kan. Ibarat kalau maju bukannya ke Iya. batu empat itu ya. Terus ketiga, perusahaan tuh juga bisa dikenakan pencabutan izin. Pertanggungjawabannya perdata melalui skema strict liability serta pidana lingkungan terhadap korporasi maupun pengurusnya. Tuh. Kalau dari gue lagi nih, kalau dari gue itu masyarakat nelayan pesisir yang dirugikan memiliki hak konstitusional tuh untuk menempuh upaya hukum baik melalui gugatan ke PT UN atas keabsahan persetujuan lingkungan, mengajukan gugatan perdata melalui mekanisme class action maupun didampingi oleh organisasi lingkungan atau NGO. Nih, sebagai rekomendasi terakhir nih. Oh, yang terakhir. Terakhir nih dari kita nih. Kelompok kita tuh mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan pasca perizinan, memastikan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penyusunan AMDAL, serta tidak mengorbankan pilar ekologi demi pertumbuhan ekonomi semata. Gimana? Gitu kan? Iya. Setuju. Sepakat. Ya, ya. Udah mantep guys, kayak diskusi PJBL hari ini nih kayak seru banget gitu. PJBL juga. PJBL. Oh sorry. BBL gak sih? Perbuatan jual ban itu les. Sio. Diskusi kita udah kelar, terima kasih banyak. Terima kasih.